Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ngobrol-ngobrol sambil ngopi nih bos. Dah ngopi dulu ngopi ngopi. Nih bang, masalah apa namanya? Kan kalau, waduh, kan kalau kita ngobatin itu suka ada yang bilang embeng lah, damiang lah, dukun lah. Jadi kalau bahasa di sini ini teman-teman, ah kalau ada yang ngobatin nih, mau ustad mau apa juga tetap sebut itu embeng, damiang, dukun. Nah ini tiga-tiganya itu ada arti masing-masing gitu. Saya mau nanya nih, Bang, kalau empeng itu artinya apa, Bang? Mbeng kalau ya secara kasarnya mbeng itu ya dukun. Heeh, dukun. Kadang-kadang itulah suka dukanya kita dalam ngobatin orang atau eh ngeriatin orang yang kurang sehat atau sakit non medis khususnya ya. Itu suka dukanya di situ kadang-kadang. Tapi kita sedih nggak ya, Bang? Hah? Ya kalau dibilang sedih ya sedih ya. Sedih lah. Iya, karena tujuan kita baik. Tapi kan kadang-kadang nggak semuanya perbuatan baik itu dibalas dengan kebaikan. Ya, tapi kembali kepada hati kita sendiri. Karena tujuan kita membantu orang, apapun sebutan orang sama kita, ya tujuan kita kan membantu orang. Gitu aja. Ya yang embeng itu sebenarnya bahasa embeng ya dukun, Dukun ya. dukun. Terus apa namanya? Kalau bahasa empeng itu kan dukun ya, Hmm. samanya dengan dukun. Itu di bawahnya pada atasnya. Ya di atasnya dukun. Bahasa dukun. Oh, di atasnya dukun. Hebat. Hebat berarti. Iya, di atasnya dukun. Embeng. Jadi sebutannya ya sama aja sih sebenarnya istilahnya. Embeng, dukun, itu sama aja sih. Cuman kan lebih kasar. Cuma kasar. Tapi sebagai kayak bahasa Betawi enggak ora ya gitu ya sama juga tujuannya mah sama sih. Kalau bahasa Betawi kan ada yang bilang enggak gitu, ada yang bilang ora. Tapi kan sebaliknya juga kita ketika kita dalam pengobatan kita ada juga yang bilang, oh itu mah doa katanya, ada tawasul, ada baca-bacaan Al-Quran, Maksudnya? ya istilahnya. Ada juga yang bilang kayak begitu. Maksudnya? Ya, kita kan kadang sebelum pengobatan juga tawasul. Dibilang katanya, wah ini mah bukan sekelas dukun katanya. Bilang juga, cuma pengobatan alternatif di samping itu juga caranya beda. Ada segala air ya sama aja. Air mah ada juga yang bilang begitu. Bukan dukun katanya ini mah. Ada yang bilang seperti itu. Penilaian orang kan nggak semuanya kayak gitu bang. Ya ada juga emang yang bilang. Nggak semuanya. Penilaian orang itu nggak semuanya walaupun kita dalam keadaan ngeliatin orang nih pakai zikir, pakai ini tadi. Itu yang tadi kita bilang suka dukanya kita ngadapin orang itu. Tapi kita kembali lagi ya tujuan kita itu nolong orang. Soalnya kita di dalam pengobatan itu suka pakai ini apa? Pakai yang kayak dupa kayak gitu. Suka ada yang dibakar-bakar seperti kan. Yang dibilang orang kadang-kadang sensitifnya budaya itu ke situ bang. Yang dibilang orang suka nilai kita sebagai embeng atau dukun itu karena kita pakai kayak dupa gitu menyan itu permasalahannya. Terus kalau ini damiang sama aja. Damian kemungkinan kalau yang namanya damiang itu ya kan mungkin bahasa daerah kali ya. Bahasa daerah. Ya damiang tuh biasanya kan daerah-daerah itu kulon ya. Damiang. Ya damiang, empeng, itu kan ya dukun itu sama-samanya. Apa namanya? Tapi ada juga nih, yang gini nih. Itu kan ya. Kan yang rame-rame tuh di itu apa namanya di apa namanya di TikTok gitu kan ya. Terus di platform sebelah gitu kan ya. Ah, kayak gitu tuh. Udah. Nah, itu juga empeng apa gimana itu ya? Paranormal gitu. Kalau kadang-kadang gimana ya kita penilainya? Kalau kita jelasin secara secara eh, bahasa kita kemungkinan ya orang nggak bakal percaya. Orang kadang-kadang suka ngeluarin. Tapi kan yang tahu kan kita, yang rasain kan kita. Kalau mereka kan ya susah sih neranginnya gimana neranginnya jelasin ya. Ya kan yang mungkin yang ngerasakan yang sakit ya. Iya. Yang Hmm. sakit itu kita.
boleh dibilang percaya juga enggak tuh. Enggak juga ya. Iya. Kita ngerasain. Ada yang bilang settingan juga, settingan lah bukan ya. Terus apa namanya? Lagu lah gitu katanya. Kalau ngobatin mah no katanya. Eh dibawalah ke benar-benar yang namanya olah ulama, kiai itu kan ya. Itu mah apa namanya rambutnya ada yang memang rambutnya gondrong segala macam gitu. Nah, akhirnya bahasa-bahasa itu ngebawa-ngebawa yang tukang-tukang apa namanya ahli-ahli spiritual ya, yang tukang-tukang ngobatin itu seolah-olah bahasanya setiap yang tukang ngobatin, ah udah dukun, embeng, damiang lah itu tuh yang kadang-kadang kita juga kalau nolongin orang tuh, "Hai dukun awas 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 awas, tukang nangkepin jin," katanya dukun. Kita apa disebut-sebut tukang nangkepin jin lah itu kan ya, tukang ngusir-ngusir jin lah gitu. Pada suatu hari dulu itu ada seseorang yang bilang, oh kalau dia ini suka nangkepin jin. Itu kan benar-benar ada bilang. Suka masuk-masuk jin ke botol. Itu yang saya bilang tadi, susah ngejelasinnya kita. Susah neranginnya sama orang-orang yang belum terjun ke dalam gitu maksudnya. Kalau mereka kan lihat dari jauh dari luar kan. Kalau kita kan masuk ke dalam, ada mereka masuk ke dalam ya mungkin juga paham ya. Apa yang kita kerjakan selama ini, apa yang kita lakukan selama ini mungkin mereka juga paham. Karena mereka belum terjun ke dalamnya gitu, belum tahu. Yang mereka tahu kan luarnya. Wah, itu settingan, itu bohongan. Itu cuma akal-akal itu. Makanya kita sebagai susah nerangin sama orang-orang kayak gitu susah. Susahnya ya itu tadi dianggapnya settingan, bohongan. Makanya kita juga dicap sebagai embeng. Itu terserah penilaian mereka. Yang jelas tujuan kita dari MT Sahada itu membantu orang yang membutuhkan ya, tanpa pamrih, terutama di non medis. Gitu. Ya kemungkinan insya Allah dengan segala kekuatan tujuan baik kita dari MT Syahada dengan ridho Allah mudah-mudahan Allah bisa jabat dengan doa-doa kita gitu aja tujuannya. Selama ini mah kalau pengobatan kita dibilang seperti itu ya silakan. Adapun intinya mah kita selama berjalan di jalan yang masih benar, ya udah kita ikutin aja harusnya. Iya. Seperti itu maksud saya. Tergantung penilaian orang, apa penilaian orang mau gimana? Iya. Jadi gitu teman-teman tentang masalah perbedaan dukun, embeng sama damiang. Itu biasanya bahasa-bahasa itu ditujukan ke orang-orang pranatura atau guru spiritual yang benar-benar menjalankan seperti itu, tapi kan nggak semuanya. Artinya embeng dan dukun itu meninggalkan sholat, meninggalkan puasa Ramadan. Ada yang dari kalangan yang supranatura benar-benar menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan apa-apa yang diperintahkan dan apa-apa yang telah dilarang Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi mungkin buanglah gitu kan ya hal-hal itu, yang penting kita teman-teman juga di MT Sahadah tetap dalam kondisi membantu teman-teman saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan iya apapun penilaian orang, yang penting membantu kita ini dengan tanpa pamrih alias gratis. Dengan lillahi ta'ala mudah-mudahan ini menjadikan sebab dan wasilah kita dari mana kita apa namanya bisa masuk ke surga itu kan banyak macam-macam. Nah itu. Mungkin segitu dulu saudara-saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.